rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera. Macam mana kita bersama itu hak kita, punya hak kita, visi kita, mari kita paham itu. Kita yang pertama itu hak kita, bukti dan data hak kita. Ya. Kemudian secara histori itu hak sejarah, apalagi secara penduduk hak kita. Soal adanya geografi juga hak kita. Ya kalau mau menyelesaikan, ya saya kan kemarin saya datang ke sana, ayo menyelesaikan permasalahan kepemilikannya, jangan kita bahas di sini, nggak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta, ayo gitu. Kalaupun kita misalnya belum diundang, ya kita lah inisiatif kan boleh. Pak Mendagri saya rasa dengan sangat terbuka menerima siapapun gubernur yang akan berdiskusi dengan beliau, siapapun pejabat daerah yang mau berdiskusi dengan beliau. Saya rasa Pak Mendagri sangat terbuka. Jadi ya kalau mau bahas itu, ayo kita bahas sama yang memutuskan. Jangan kita bahas sama yang nggak memutuskan gitu. Boleh membuat kebijakan, apalagi yang riskan ini untuk mengganggu, dan bisa mengganggu suasana perdamaian dengan hanya mementingkan satu teknik tunggal menarik garis itu. Dan padahal itu pun belum disepakati. Dalam negeri memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara menyeluruh. Jadi insya Allah nanti hari Selasa akan dilakukan rapat kepada anggota Tim Nasional Pembekuan Nama Rupa Bumi yang kami sebutkan tadi, dan juga di situ akan kami minta kembali evaluasi secara menyeluruh dari tim ini, termasuk juga unsur Kemendagri yang selama ini terlibat dalam proses pembahasan. Halo, selamat malam pemirsa. 4 pulau, Panjang, Lipan, Mangkir Besar atau disebut juga Mangkir Gadang, dan Mangkir Kecil atau disebut juga Mangkir Ketek. Dulu tercatat di peta Aceh tahun 1978, kini masuk resmi Sumatera Utara versi SK Kemendagri 2025. Jarak terdekat memang ke Tapanuli Tengah, tapi sejak 1965 pulau ini dikelola dan juga diakui masyarakat Aceh Singkil. Masalahnya bukan sekedar garis batas, tapi juga perubahan data tanpa keterlibatan daerah. Ada potensi migas besar, akses laut, dan juga harga diri yang menjadi pertaruhan. Sengketa ini bisa jadi konflik administratif bahkan sosial jika tidak diselesaikan dengan azas keadilan. Untuk membahasnya bersama saya Fini Malik, inilah top isu pada malam hari ini, sengketa Pulau Aceh Sumut Prabowo turun tangan. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV pada malam hari ini. Di sebelah saya ada anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Bang Muslim Ayub. Selamat malam, Bang Muslim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Muslim juga Dapil 1 Aceh ya? Ya, betul. Yang mana pulau yang termasuk juga masuk dalam dapil dari Bang Muslim Ayub ini. Baik, nanti kita akan bahas. Berikutnya di sebelah beliau juga kami hadirkan pengamat politik Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, selamat malam. Selamat malam, Afi. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami juga hadirkan narasumber dari sambungan Zoom. Kami hadirkan Wamendagri, Mas Bima Arya Sugiarto. Mas Bima Arya, selamat malam. Selamat malam, Afi, Bang Muslim Ayub. Selamat malam, Prof. Umam, Mas Adi Praitno. Selamat malam. Baik, satu lagi juga kami hadirkan Guru Besar Sosiologi dari Universitas Syah Kuala Aceh, Profesor Humam Hamid. Prof. Humam, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Afi. Waalaikumsalam. Mas Baik. Adi dan Muslim. Pak Muslim, baik. Keterbaruannya adalah konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Mas Bima Arya. Kita simak bersama, termasuk juga ada pesan penting soal adanya bukti baru. Kita simak bersama lalu kita akan bahas lebih lanjut. Pada rapat hari ini, tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 4 pulau tadi. Dan
perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa dirubah atau diperbaiki, begitu ya. Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan 4 pulau tadi. Ya, baik. Saya langsung ke Mas Bima. Mas Bima, tadi Anda katakan bahwa ada novum atau data baru yang bisa menjadi bukti untuk menyelesaikan kasus ini secara final. Bentuknya seperti apa dan apakah novum ini bisa dikatakan memperkuat atau menegaskan keputusan dari Menteri Dalam Negeri, Mas Bima? Kalau kita runut secara historis, kronologis dari persoalan ini ada beberapa babak. Babak pertama adalah ketika Sumatera Utara dan Aceh saling memberikan versi data-data. Dan kemudian ada koreksi dari pemerintah Aceh terkait dengan koordinat penamaan gitu ya. Nah, jadi dalam babak ini karena ketidakakuratan data-data yang disampaikan oleh pemerintah Aceh, sementara Sumatera Utara menyampaikan data-data berdasarkan data geografis, maka kemudian ada keputusan untuk mengikut sertakan 4 pulau ini ke dalam wilayah Sumatera Utara gitu. Nah, tetapi kemudian ketika mulai proses somasi, gugatan, maka dimulailah proses pengkajian lebih dalam lagi. Pada tahun 2022 itu tim nasional Rupa Bumi melakukan survei, dan dari survei itu kemudian ditemukan ada indikasi bukti-bukti yang baru begitu. Namun kemudian belum cukup bukti-bukti itu untuk membuat keputusan baru karena perlu proses autentifikasi dan validasi begitu. Nah, karena itu babak hari ini adalah bagaimana kemudian ketika polemik ini terjadi di tengah publik, penting untuk memperkaya dokumen, untuk menambah referensi berbagai macam data, tidak saja geografis, termasuk tadi ya versi awal yaitu kedekatan wilayah, tetapi juga data historis, data kultural, dan juga data-data atau realitas sosial di sana. Nah, karena itu beberapa hari ini kami fokus ke sana, dan tadi ada rapat penting yang saya kira cukup cukup signifikan dampaknya bagi penyelesaian kasus ini. Ketika data itu disampaikan oleh Badan Informasi Geospasial, dari Kemenham, kemudian dari Angkatan Laut, dan ada juga data yang disampaikan oleh Pak Sekjen, hasil temuan yang baru saja didapat, yang kemudian bisa menambah referensi untuk membuat keputusan. Datanya apa? Kami belum bisa sampaikan. Kami sudah laporkan itu Pak Menteri Dalam Negeri. Pak Menteri kemudian tentu akan melaporkan itu kepada Bapak Presiden untuk kemudian dibuat keputusan gitu. Jadi insya Allah tidak lama lagi kita akan menunggu Bapak Presiden akan menyampaikan keputusan itu berdasarkan data-data yang lengkap dan luas spektrumnya tadi, melengkapi babak-babak awal tadi. Baik, Mas Bima, tapi kita tahu bahwa ada ekses yang sudah terjadi di masyarakat. Sempat tadi saya menyapa sedikit Prof. Humam yang mengatakan hari ini situasi Aceh panas. Bagaimana keputusan novum bukti data terbaru yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri ini bisa minimal meredam situasi sosial yang ada, terutama di Aceh? Pak Dasko sudah sampaikan bahwa Presiden sangat memberikan atensi terhadap persoalan ini
dan akan diambil keputusan dalam jangka waktu tidak lama. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, Pak Menteri Dalam Negeri juga berkomunikasi sangat intens dengan Bapak Gubernur Aceh, Pak Gubernur Sumatera Utara, bahkan juga Bupati Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah begitu, untuk saling bertukar informasi dan menjaga kondusivitas di daerah. Nah, karena itu kita harapkan bahwa perkembangan baru terkait dengan data-data yang baru ini juga akan lebih memberikan kepastian lagi. Dan sementara itu kita meminta agar semua menjaga kondusivitas. Mari kita tunggu, insya Allah hasilnya adalah hasil yang terbaik yang bisa mempererat kebangsaan dan kebersamaan kita. Jadi data yang baru ini sebelumnya tidak dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri sebelum mengeluarkan SK Kemendagri 2025 dengan mencatat 4 pulau ini masuk ke Sumatera Utara, Mas Bima? Sebelumnya tidak ada? Belum Kenapa ada. baru didapat hari ini? Belum ada, ya. Data inilah yang pada tahun 2022 ditemukan indikasinya dan perlu proses verifikasi. Jadi ada berita acara notulensi di tahun 2022 yang meminta untuk menindaklanjuti. Dan proses ini agak panjang. Prosesnya agak panjang untuk menelusuri data-data yang dibutuhkan, termasuk validasinya dan autentifikasinya begitu. Dan beberapa hari ini sudah kita dapatkan dokumen yang lebih berdasarkan koordinasi kita sangat intens, dan bahkan dari sore sampai malam ini masih kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi baik Sumatera Utara maupun Aceh untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan tadi. Sehingga besok atau lusa ketika pertemuan penting dilakukan antara Kemendagri, para gubernur, dan mungkin Bapak Presiden, data-data itu akan menjadi landasan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, baik. Saya ke Pak Muslim Ayub. Bagaimana tanggapan Anda ketika kemudian tadi disampaikan sudah ada novum atau bukti baru yang sebelumnya tidak ada? Kita mengkhawatirkan kalau kemudian ini tidak terawasi, tidak hiruk pikuk, mungkin data baru ini tidak muncul gitu. Tanggapan Anda terhadap statement dari Wamendagri? Jadi gini, saya runut dulu ya. Di tahun 1965, di situ ada Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Aceh, namanya Pak Sukirman, sudah memberikan hak kepemilikan kepada 2 orang. Yang pertama adalah Raja Daud bin Raja Uda, yang kedua Tengku Raden. Jadi Tengku Daud ini menangani, maksudnya kepemilikan itu 2 pulau. Banyak pulau Panjang 1 dan Pulau Lipan. Itu ada sekitar 18 hektar dan 2,1 hektar. Terus yang kedua, Raja Tengku Raden diberi kepemilikan 2 pulau juga, yaitu Mangkir Ketek dan Mangkir Gadang. Kan gitu. Dan ini merupakan bukti bahwa kepemilikan Aceh itu sudah ada dari situ. Yang kedua, Raja ini tadi, Tengku Raja Daud ini sudah memberikan pajak dulu di tahun 1974 kepada Bapak Muhammad Hasan, Kepala IPEDA pada saat itu. Jumlahnya saya tidak salah dan bukti-buktinya itu ada ke kita, berjumlah Rp35.000. Jadi kalau kita lihat dari situ, saya rasa inilah merupakan bukti yang kuat. Mungkin itu yang dikatakan barangkali novum baru. Novum barunya adalah bukti kepemilikan dan pajak yang diberikan. Iya, yang berikutnya adalah kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, antara Gubernur Sumatera Utara Pak Raja Ina, dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Yang berikutnya adanya kesepakatan antara Kepala Biro Pemerintahan Aceh pada saat itu Pak Sukirman dan Kepala Biro Pemerintahan Sumatera Utara Pak Nabire Ginting tahun 2022 menetapkan batas. Batas itu ada 6 patokan batas di sana dan 1 acuan antara Tapanuli Tengah dan Singkil. Itu membuktikan. Jadi kalau kita lihat perkembangan ekonomi sudah ada di sana. Di sana ada kita bangun dermaga, ada di situ selain dermaga ada kuburan aulia lah, orang yang dihormati di sana. Termasuk pembangunan lainnya, ada musola, ada rumah singgah. Rumah singgah itu dibangun pada saat tahun 2000. Sebelum ada
tim nasional rupa bumi datang ke sana. Jadi ini menandakan adalah inilah barangkali insya Allah novum baru yang barangkali. Kita langsung tanyakan saja ke Mas Bima, apakah kemudian novum baru yang dimaksud adalah beberapa data yang dimiliki tadi disebutkan oleh Pak Muslim Ayub? Saya kira Bang Muslim Ayub sangat menguasai peta persoalan dan data-data di Aceh gitu ya. Ya betul sekali Bang Muslim, data yang disampaikan tadi adalah data yang kami miliki dan perlu sekali dicek validasinya. Karena ada data-data yang berupa dokumen asli, tapi ada data-data yang berupa kopi atau duplikasinya. Dan tentu ketika memutuskan kita harus pastikan bahwa dokumen-dokumen itu masing-masing itu asli dan sesuai dengan sejarahnya. Jangan sampai kemudian di kemudian hari ada gugatan karena ada versi dokumen yang lain, ada versi yang lebih otentik dan lebih bisa dijamin validasinya gitu. Nah karena itu data-data yang kami miliki hari ini sebagian sudah disampaikan oleh Bang Muslim Ayub secara presisi tadi, dan ada beberapa data lainnya yang juga kami cek, kami dalami keabsahannya. Dan sekali lagi kami optimis bahwa apapun nanti keputusannya ini akan didasari oleh satu berkas-berkas yang betul-betul valid dan otentik supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Ya, baik. Kalau kemudian tadi dikonfirmasi oleh Pak Wamendagri, Mas Bima, bahwa novum atau bukti barunya yang disebutkan oleh Pak Muslim tadi, apa artinya? Minimal di awal, bagaimana kemudian bukti yang tadi disampaikan bisa memperjelas situasi mengenai pemilikan dari 4 pulau ini? Jadi gini, saya bercerita sedikit. Tim Rupa Bumi ini kan turun di 2008 ya. Di antara verifikasi pulau Sumatera Utara itu ada 213 pulau. Dan di situ termasuklah pulau yang 4 tadi, yang termasuk wilayah Singkil. Di tahun yang sama 2008, itu 2008 bulan Mei. Di tahun yang sama di bulan Oktober, tim Rupa Bumi Nasional juga datang ke Aceh, memverifikasi 260 pulau di Aceh dan tidak termasuk 4 ini. Inilah sumber persoalan sebenarnya. Baik. Kalau dari jarak dari laut itu memang secara geografis memang itu adalah dekat dengan Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Tapi secara historis, sosiologis dan administrasi tak terbantahkan itu. Provinsi Aceh. Saya mohon maaf ya, apa yang dikatakan oleh Pak Bima Arya tadi. Ini teman saya dulu waktu di PAN ya. Iya. Saya salut dan saya menghargai beliau, termasuk guru politik saya juga ini. Jadi saya belum tahu ada satu bukti otentik Sumatera Utara mempunyai kepemilikan terhadap pulau tersebut. Sampai sekarang tidak ada bukti otentik menunjukkan kepemilikan Sumatera Utara atas 4 pulau itu. Yang kedua, saya melihat tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, tidak ada sibuk-sibuk masalah urusan pulau ini. Kalau mereka mempunyai hak, berarti ada yang berkomentar, tokohnya, anggota DPR-nya. Ini tidak ada. Ya kan, ini pertanda apa? Tadi pagi saya mendengar konferensi, bukan ya, wawancara teman saya Bupati Tapanuli Tengah Masinton. Dia bilang kepada RRI, ya kalau memang ini tidak pulau kami, ya enggak apa-apa, kita balikkan aja ke Aceh. Ya dia tidak ngotot, ya gitu kan. Jadi ini suatu hal yang barangkali menjadikan kesepahaman kita. Pesan yang disampaikan ke publik gitu ya. Gitu. Oke, baik. Kita harus jeda. Nanti saya berikan kesempatan untuk para narasumber lain untuk mengomentari. Pemirsa, kami lanjutkan diskusi ini usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya berikan kesempatan untuk Prof. Umam Hamid. Prof. Umam, Anda adalah guru besar sosiologi di Universitas Syah Kuala Aceh. Pertama-tama saya ingin tanyakan bagaimana suasana kebatinan rakyat Aceh melihat situasi dan perkembangan terakhir atas konflik 4 pulau ini, Prof. Umam. Baik Mbak Afi, saya berupaya untuk tidak provokatif gitu ya. Pertama, 4 pulau ini kecil secara geografis, tapi besar secara simbol. Ya, kalau kita lihat itu
komplek Stadion Senayan itu besarnya 279 hektar. Pulau Panjang itu luasnya 47,8 hektar. Kemudian Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan itu kurang dari 10 hektar. Totalnya 70 hektar kurang lebih. Nggak ada apa-apanya kalau ukuran itu. Ya kan? Seperempat dari luas Stadion Senayan, Stadion Gelora Bung Karno. Tetapi ini simbol ini. Ini simbolis. Ya. Dan kita juga ingat dan tahu bahwa bangsa kita ini tidak dibangun oleh garis-garis peta saja gitu. Ya, tetapi oleh rasa memiliki yang tumbuh dari generasi ke generasi. Pulau-pulau tadi itu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Ketek, Mangkir Besar, itu kecil dalam ukuran, tetapi sangat besar dalam makna. Karena dari situ Aceh merajut relasi, merajut ingatan dengan laut, dengan sejarah, dan dengan Indonesia itu sendiri. Ini sukma, ini imajinasi kebangsaan ini. Jadi orang-orang di Aceh ini ya mungkin kalau kita lihat panas sosmed jangan peduli itu. Tetapi terasa tidak ada WA grup di Aceh ini. Apakah ibu-ibu pengajian, apakah Gen Z, apakah akademisi, apakah pengusaha yang tidak membicarakan ini. Ini tidak biasa saya lihat. Saya belum pernah melihat ada suasana seperti ini semenjak damai tahun 2005 pada MOU Helsinki. Jadi saya lihat agak sedikit terasa tidak enak begitu. Orang-orang ada yang bicara banyak, ada yang diam. Ini menandakan bahwa apa yang dibicarakan oleh Pak JK dan Pak SBY ketika media bertanya kepada mereka berdua, Pak SBY tidak mau ngomong banyak, dia mengatakan hati-hati. Ya, kalau Pak JK, kalau kita dengar dia ngomong udah selesai gitu. Tapi saya nggak mau mendahului Presiden. Saya cukup mengerti Pak Prabowo juga mempunyai kedekatan emosional dengan Provinsi Aceh. Iya. Oleh karena itu, menurut saya hanya satu ingin saya sampaikan, bahwa usia perdamaian kita di Aceh ini baru hampir 20 tahun. Belum sampai. Dan ini perlu kita jaga. Karena Pak SBY, Pak JK adalah arsitek perdamaian yang tidak hanya pada tahun itu. Mereka adalah menteri yang sangat aktif pada tentang masalah Aceh pada tahun Bu Megawati. Ya. Kemudian ketika mereka berkuasa, ketika mereka memerintah, mereka lah yang mengakhiri konflik yang ada di Aceh. Ya. Jadi oleh karena itu agak lain kalau persoalan rupa bumi, persoalan peta segala macam. Tolong hati-hati ini. Sangat hati-hati. Karena apa? Yang saya tahu, seluruh masyarakat pesisir, dari Sibolga, Tapanuli Tengah, sampai ke Singkil, itu mengakui bahwa pulau itu adalah milik Aceh. Ya. Bukan hari ini, generasi tua. Saya punya mahasiswa dari Tapanuli Tengah. Punya teman dosen yang dari Tapanuli Tengah. Itu nenek mereka, ayah mereka mengatakan jangan ribut lagi, sudahlah itu. Jadi menurut saya sekarang, kalaulah
kejadiannya dengan 2 skenario. Kalau keempat pulau itu tetap di Aceh, penduduk terpenduduk di tengah tidak kehilangan secara sosiologis. Ya. Ya. Tetapi kalau pulau itu tidak lagi di Aceh, Singkil dan Aceh akan kehilangan untuk pulau itu. Apa Itu dampak yang lebih saya luasnya di skenario kedua? Ya, kita nggak tahu, tetapi yang pasti Aceh akan merasa kehilangan. Karena dalam imajinasi mereka, dalam kehidupan sehari-hari, itu memang pulau miliknya Aceh gitu. Nah, itu diakui. Nelayan Sibolga kalau ke situ mengakui itu. Nelayan Tapanuli Tengah juga seperti itu. Ya, baik. Baik, Prof. Umam, kami sudah tangkap. Maksudnya saya minta tanggapan dari Mas Bima. Tadi Prof. Umam juga menjelaskan kurang lebih situasi di Aceh, semua membicarakan. Mungkin ada rasa khawatir juga. Tanggapan Anda lebih jauh, menjawab perasaan terutama masyarakat Aceh atas situasi ini dan menanti apa keputusan dari Presiden Prabowo. Kami tentu memahami suasana kebatinan baik di Sumatera Utara maupun di Aceh begitu. Jadi kami berupaya untuk mendudukkan persoalan ini pada jalurnya secara proporsional karena tarikan-tarikan spekulasi itu cenderung akan membuat situasi tidak kondusif. Jadi yang pertama sekali lagi kami ingin luruskan bahwa ketika peraturan menteri atau Kepmen ini dikeluarkan, ini tidak hanya fokus kepada 4 pulau dan 2 provinsi saja. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri menandatangani keputusan terkait dengan penamaan pulau dan kode wilayah untuk keseluruhan wilayah di Indonesia. Ada 4.000 lebih lampiran dari berkas yang ditandatangani oleh Pak Menteri. Jadi tidak tepat, sangat tidak tepat kalau dinarasikan bahwa tanda tangan itu, penyelesaian itu, keputusan itu hanya langsung kepada 4 pulau dan 2 provinsi tadi. Jadi penting saya kira untuk meletakkan dalam konteks yang tepat begitu. Pemutahiran dari kode wilayah dan penamaan pulau, itu pertama. Yang kedua, ketika kemudian menjadi kontroversi di tengah publik, ya tentu kami membuka ruang. Pak Menteri meminta betul tidak saja menjaga kondusivitas, tetapi data-data harus dilengkapi. Yang disampaikan Prof. Umam tadi saya kira betul. Kami juga mempelajari, bahkan saya langsung berkomunikasi dengan beliau ketika beliau menyampaikan perspektif historis dan ada realitas sosial dan kultural yang harus dihitung. Ini yang juga dipesankan oleh Pak Menteri, bahwa jangan hanya data geografis, tapi data historis juga harus dilengkapi untuk melengkapi keputusan-keputusan lalu yang memang memerlukan pengkajian lebih dalam ketika ada polemik di tengah masyarakat begitu. Namun, nah ini bagian ketiga, tentu semua data yang disampaikan tadi, ini kami mendapatkan data cukup banyak, Afi. Ada dari akademisi seperti Prof. Umam, ada dari teman-teman DPR RI, ada juga dari pemerintah provinsi, begitu ya. Ada juga dari teman-teman anggota DPR. Dan data-data ini tentu kami bentangkan semua untuk kemudian kita cek validasi dan otentisitasnya seperti apa, apakah valid, apakah otentik begitu. Nah, untuk menghindari kemungkinan persoalan baru di masa depan terkait dengan validasi dokumen tadi. Dan rasanya rapat tadi menjadi cukup signifikan karena tidak saja berhasil melakukan kompilasi, tapi ada novum atau data baru yang sekali lagi masih harus diuji lagi beberapa waktu ke depan ini. Dari tadi sore sampai sekarang masih berlanjut proses komunikasi dengan pemerintah provinsi. Begitu. Mas Bima, yang beredar juga adalah statement dari Gubernur Aceh yang mengatakan di 4 pulau itu cadangan gasnya hampir sebesar Andaman. Itu juga menjadi spekulasi yang baru bahwa 4 pulau ini ya mungkin kalau isinya cuman pohon kelapa saja nggak akan ribut seperti ini. Saya kutip tadi itu statementnya dari Prof. Umam gitu. Bagaimana Anda meluruskan? Apakah ada kaitannya dengan kandungan gas yang disampaikan oleh Gubernur Aceh? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dan data yang presisi,
tentang potensi sumber daya alam di sana. Belum ada. Dari SKK Migas belum ada, dari sumber lain pun belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan itu kan juga bukan ranah kewenangan kami saat ini. Saat ini ya kami hanya fokus saja untuk menelusuri data-data geografis, historis, dan kultural tadi yang dibutuhkan. Nah, nanti persoalan sumber daya itu kan nanti ketika kewenangan sudah ada, sudah jelas 4 pulau ini milik siapa, maka sang pemiliklah yang akan menentukan sepenuhnya pengelolaan dari sumber daya yang di sana. Baik, Mas Bima Arya, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusi kita di Top News, di Top Issue pada malam hari ini. Kami akan jeda pemirsa, adakah kaitannya dengan juga kalkulasi politik? Mas Adi akan menjawab usai jeda, tetaplah bersama kami. Yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita slow aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang. Kemenan. Tapi intinya kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahan. Konfliknya ini kan masalah kepemilikan, ya kan? Ya kalau mau menyelesaikan, ya saya kemarin saya datang ke sana, ayo menyelesaikan permasalahan kepemilikannya, jangan kita bahas di sini, nggak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta, ayo gitu. Kalaupun kita misalnya belum diundang, ya kita lah inisiatif kan boleh. Pak Mendagri saya rasa dengan sangat terbuka menerima siapapun gubernur yang akan berdiskusi dengan beliau, siapapun pejabat daerah yang mau berdiskusi dengan beliau. Saya rasa Pak Mendagri sangat terbuka. Jadi ya kalau mau bahas itu, ayo kita bahas sama yang memutus. Ya, baik bersama, terima kasih masih bersama kami. Mas Adi, tadi kita sama-sama mendengarkan statement dari Gubernur Aceh yang mengatakan, bahkan gini, kenapa berebut? Tahu nggak? Karena ada potensi migas yang sama besar dengan Andaman. Anda menilai nih statement ini dan perkembangan isu terakhir ini, murni administratif soal jarak, lintang dan segalanya, atau ada politis ekonomis yang bisa kita baca? Ya saya kira memang setiap konflik apapun itu tidak ada yang kebetulan, Afi ya. Konflik politik itu yang direbut karena ada presiden, karena di situ ada gubernur, bupati, wali kota, dan termasuk juga anggota dewan. Orang berani ribut dan berkelahi karena ada sesuatu yang diperebutkan. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh itu yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Ada kekayaan yang tidak bisa dibantah terkait dengan energi dan gas yang kemudian membuat semua pihak tertarik untuk mengelola. Di dalamnya memang secara luas mungkin sepertiga dari GBK ya. Tapi kalau kandungan alamnya itu misalnya, kekayaannya itu sepadan dengan Andaman, saya kira itu tidak main-main. Di kampung saya di Sumeneb, di kepulauan banyak tuh, tapi tak satu pun ada yang minat untuk mencaplok atau mengambil alih. Atau geser gitu atau ya, geser kemana, karena kekayaannya tidak seberapa. Oleh karena itu saya menduga ada sesuatu yang memang menjadi perbincangan publik per hari ini. Mungkin karena kandungan energi dan gasnya itulah semua, sehingga banyak pihak yang punya intensi untuk mengeksploitasi, mencari kekayaan alam, juga tertarik untuk mengelola itu. Karena kalau kita runut secara signifikan ke belakang, terkait dengan huru-hara soal kepemilikan 4 pulau ini kan terjadi sejak 2008. Saat itu tidak ada polemik kok, tidak ada kekisruhan kok, dan tidak ada yang kemudian mempersoalkan soal kandungan, soal siapa yang lebih otoritatif untuk mengklaim ini. Baru-baru ini saja ketika ada putusan dari Kementerian Dalam Negeri, maka disitulah muncul titik sumber, oh ini ada hadiah, oh ini ada semacam ambil alih wilayah dan seterusnya. Apalagi ditambah oleh pernyataan dari Gubernur Aceh. Tahu tidak kenapa ini diperebutkan? Karena kandungan kekayaan. Itulah yang saya sebut sebagai titik bagaimana kalkulasi dan memanasnya soal klaim 4 pulau ini. Nah yang kedua sebenarnya Afi, kalau kita mau jujur, apakah bisa keputusan Kementerian Dalam Negeri itu dijadikan sebagai otorisasi yang bisa diklaim soal kepemilikan sebuah wilayah dan kepulauan? Tentu tidak. Mestinya dikembalikan kepada undang-undang di atasnya, undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Dan itu juga yang disampaikan oleh Prof. Yusril sebagai Menkumham. Menurut saya menjadi penting, artinya jangan-jangan ini hanya pengkodean wilayah, soal letak geografis,
Tapi secara prinsip sebenarnya ini tidak bisa dijadikan sebagai klaim soal apakah pulau itu dimiliki oleh Sumut atau Aceh. Makanya harus ditelaah kembali bahwa sebenarnya secara hukum, payung hukum apa yang paling otoritatif untuk mengklaim sebagai sebuah kepemilikan. Kalau keputusan kementerian itu dijadikan hal-hal yang sifatnya mengikat tidak bisa dibantah, ya saya kira akan begitu banyak persoalan-persoalan hukum administratif yang akan dipersoalankan kemudian hari. Karena kemudian Kementerian Dalam Negeri juga mempersoalkan terkait dengan keputusan Menteri 2008 saat itu, maka paling penting adalah Timnas ya, rupa bumi itu yang perlu dikumpulkan. Dari mana dasarnya? Kemudian menyebutkan secara administratif 4 pulau itu menjadi bagian dari Sumut. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Bang Muslim, kita mendengarkan pernyataan dari Prof kita dari Prof Umam dari Syahkuala, itu secara definitif, secara historis dan secara sosiologis itu 4 pulau tak ada kaitannya sama sekali dengan Sumut. Itu semua terkorespondensi bagian dari Aceh. Di situ ada kerajaan, di situ ada administrasi, surat menyurat, ada perpajakan, dan secara historis sosiologis itu cukup dekat dengan Aceh. Bahkan saya baru hari ini sebelum OTW ke Metro ada namanya Forum Persatuan Mahasiswa Aceh Dunia nih, kirim ke saya. Intinya surat terbuka, termasuk juga disampaikan kepada Presiden, meminta satu secara administratif supaya hal administratif yang sudah diputuskan Kementerian Dalam Negeri ini dievaluasi dan mengembalikan 4 pulau ini kepada Aceh. Itu adalah suara namanya Forum Mahasiswa Dunia Aceh. Kebetulan jadi saya ini kenal isunya udah bukan mendunia. Isu lokal maupun nasional, sudah mendunia sudah gitu mendunia. ya. Saya agak kaget ketika yang mengirim ini adalah mahasiswa internasional, ada di Cina, ada di Hong Kong, kemudian juga ada di Singapura. Bang, ini sudah menjadi concern kita bersama. Ini menyangkut Aceh, ini menyangkut harga diri dan macam-macam. Saya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ketika di Morsos muncul ada referendum lah, ada Helsinki. Ini kan mengaitkan bagaimana memori terkait dengan Aceh, terkait dengan perdamaian Indonesia 2025. Apalagi pernyataan Ketua Komisi 2 ya, Bang Rifki Kartayusa mengatakan hati-hati dengan persoalan ini. Bukan hanya persoalan administratif, tapi bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagi saya ini statement nggak main-main, karena yang ngomong adalah elit, anggota Dan dewan. Anda lihat ada potensi jika tidak diselesaikan secara adil dan bermartabat, ada potensi ke sana. Karena kalau kita melihat secara umum, untungnya Kementerian Dalam Negeri itu kan terbuka untuk dievaluasi, untuk dikoreksi, dan untuk digugat. Tapi bagi saya secara prinsip, memang keputusan yang kemudian diambil alih oleh pemerintah mesti harus hati-hati. Per hari ini yang kita dengarkan adalah apa yang disampaikan memang tonsnya bahwa 4 kepulauan ini lebih dekat ke Aceh secara historis dan sosiologis, meski secara fakta hukum, secara administratif geografis itu lebih dekat ke Sumatera Utara. Ini yang memang cari titik temu yang gampang. Untungnya Bima yang ngomong. Saya khawatir ada jubir Mas Bima yang ngomong gitu. Kalau ada jubir istana yang lain, khawatirnya ada seliktang yang kemudian membuat ini suasana semakin gaduh dan semakin tidak terkendali. Saya khawatir di situ, Afi. Baik, Pak Muslim, bagaimana Anda melihat juga tadi statementnya bahwa tidak ada kebijakan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki. Apakah kemudian bisa dibaca sebagai sebuah angin segar untuk memenuhi keinginan dan harapan warga Aceh mengenai 4 pulau ini? Jadi gini, saya kan yang sayang ini kan Dirjen Adwil, Bang Saprijal ya. Dia kan sebagai dirjen yang membidangi wilayah. Dia kebetulan orang Aceh. Jadi keputusan rupa bumi ini kan harus disampaikannya juga. Tapi yang jelas, Afi ya, persoalan-persoalan yang sudah kita kemukakan tadi, ini jujur saya sampaikan, saya bukan lari dari apa yang kita bahas. Kalau sempat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saya yakin itu tidak akan terjadi. Apalagi ya, orang Aceh itu ribuan itu di Sumatera Utara. Ribuan, ratusan ribu ada. Dan orang Sumatera juga banyak yang di Aceh. Saya tadi baru ada 10 orang ya, orang Sumatera yang berada di Aceh ini marah. Ya marah ya, itu viral lah marah. Marahnya apa? Marahnya ke si Bobi ya. Dia bilang tak apa-apa. Kita kan tidak tahu apa dampaknya ke situ kan. Cuman kan hal marah ini. Ke Bobi karena apa? Ya karena dia mengklaim juga, termasuk walaupun itu ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri, secara nyata dia juga dari kesepakatan dia datang ke Aceh. Dia mengajak pengelolaan bersama mengajak bersama, terus disarankannya diselesaikan di Jakarta.
harusnya yang menyelesaikan itu kan Menteri Dalam Negeri langsung yang memanggil mereka. Bukan Gubernur Sumatera Utara. Bukan Gubernur Sumatera Utara. Jadi tanda-tanda ini ada indikasi mungkin hal yang kurang baik lah didengar oleh masyarakat Aceh. Oke, baik. Prof. Umam, saya minta tanggapan Anda, termasuk sambil menanti apa laporan dari Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri terhadap keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo. Apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu keputusan itu? Usai jeda, Prof. Umam, tetaplah bersama kami di Top Issue. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Saya minta tanggapan dari Prof. Umam ketika Mas Adi mengatakan bahwa ini isunya bukan hanya lokal dan nasional, tapi juga sampai menjadi sorotan saudara-saudara kita di luar negeri gitu. Prof. Umam membaca statement yang disampaikan oleh Mas Biba tadi bahwa tidak ada kebijakan yang tidak bisa diubah, lalu kemudian novum yang dimiliki, salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Muslim Ayub. Apa pesan yang bisa kita dapat sambil menunggu keputusan dari Presiden Prabowo yang akan mengatakan mengambil alih kasus ini? Saya tidak akan masuk ke detail dari apa bukti-bukti novum segala macam. Tapi saya tetap merujuk kepada pandangan dua orang negarawan besar yang membuat Aceh ini damai kemarin. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka melihat di tempat-tempat lain di dunia yang damai seperti di Aceh, sangat terbuka peluang untuk kembali ribut. Bahkan setelah berabad-abad. Contoh yang paling terakhir, referendum di sebuah kawasan Spanyol Timur Laut dekat dengan Perancis, Catalonia, yang ibu kotanya adalah tempat orang kita nonton bola Barcelona itu ribut. Kenapa ribut? Karena Mahkamah Konstitusinya itu mencabut sebahagian, tidak banyak, sebahagian poin dalam undang-undang otonomi Catalonia. Ya. Itu Mahkamah Konstitusi yang mencabut. Jadi di sini Pak Dito minta kita tuntut ke PT UN. Di sana Mahkamah Konstitusi mencabut. Apa terjadi kemudian? Tahun 2017 meledak. 7 tahun setelah itu ada apa yang disebut dengan referendum sendiri oleh Catalonia. Dan sampai hari ini itu kawasan yang tidak sangat enak di Spanyol. Oleh karena itu sangat berhati-hati ini. Kata Pak, ini kan orang Jawa Pak SBY, tolong hati-hati, tolong hati-hati. Kemudian Pak JK mengatakan sudah selesai dengan tata batas 1956. Pada masa itu belum ada GPS, ya kan? Yang ada adalah penguasaan simbolik oleh masyarakat Singkil. Oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan, saya nggak akan mau berdebat tentang koordinat segala macam. Saya hanya melihat bagus juga tadi Mas Bima mengatakan historis sosiologis yang tidak dapat dibantah lagi. Itu adalah memang milik masyarakat Singkil. Ya. Jadi tolong, negeri ini banyak sekali tantangan kita ke depan. Ya, utang, kemudian anggaran, kemudian ribut BRIC dengan segala macam, ini ribut Amerika dengan Cina, ekonomi dunia. Sudahlah, cepat nih kita selesai, kita move on. Ya? Baik, Prof. Umam. Terima kasih banyak, pesannya sudah kami tangkap. Silakan Pak Muslim Ayub untuk closing statement Anda. Ya, saya jujur ya sebagai orang Aceh merasa bangga hari ini Pak Prabowo sudah mengambil alih persoalan 4 pulau ini ke beliau. Dan ini jelas diutarakan oleh Bang Dasko ya. Saya yakin novum-novum baru yang sudah didapatkan oleh kementerian ini mungkin menjadi dasar bagi Pak Presiden untuk menentukan sikap mungkin dalam minggu ini. Baik, kita nantikan. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan dah. Dan hakul yakin pulau itu akan kembali ke Aceh. Anda yakin itu? Baik. Amin. Mas Adi, dari komunikasi politik ya apapun yang nanti diputuskan oleh Presiden ada dampaknya gitu, apa yang harus menjadi catatan? Ya saya kira secara prinsip Presiden itu adalah pemimpin tertinggi di negara kita. Jadi apapun yang diputuskan memang harus diterima secara lapang dan dada oleh semua pihak. Dan pastinya Presiden dalam memutuskan apapun ini dengan referensi-referensi yang cukup komprehensif. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Wamen menunjukkan ada novum baru. Itu yang sepertinya sedang ditunggu oleh publik. Nah yang kedua, Afi, kalau mau jujur sebenarnya dari dua belah pihak yang
seringkali memberikan statement-statement terutama untuk mengembalikan 4 pulau ke Aceh. Ini kan kawan-kawan dari Aceh, DPD, anggota dewan, guru besar, mahasiswa, gabungan mahasiswa internasional dan seterusnya. Ya. Kalau dari kawan-kawan Sumut kayaknya cuman gubernurnya. Cuma gubernur aja ya. Yang lain ini belum Sampai ada nih. inisiatif pengelolaan Iya, bersama anggota gitu. dewan dari Sumut Oke, belum ada, baik. bahkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton kayaknya santai-santai saja Baik. dan seterusnya dan seterusnya. Ini Oke. menurut saya ada indikasi-indikasi yang seakan-akan kolektif kolegial di pihak Aceh tapi tidak di Sumut dalam hal ini. Oke, kita nantikan seperti apa keputusan dari Presiden Prabowo. Terima kasih banyak pemirsa. 4 pulau kecil tapi 4 alasan besar untuk kita belajar dari sejarah, memperbaiki sistem dan menjaga martabat daerah tanpa kehilangan keutuhan negara. Kita kawal bersama penyelesaian secara adil dan bermartabat. Saya Afiari Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV